Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Nicholas Jackson cetak gol lagi, Chelsea imbang lawan Newcastle. Newcastle United dan Chelsea bermain imbang 1-1 pada lanjutan Premier League Summer Series 2023. The Blues mencetak gol terlebih dahulu melalui Nicholas Jackson pada menit ke-12. Namun The Magpies mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat Miguel Almiron. Hasil uji coba, Real Madrid kalahkan MU 2-0. Madrid menghadapi MU di NRG Stadium, Texas. Kedua tim sama-sama memainkan banyak pemain inti mereka di laga ini. Ketika laga baru berjalan 6 menit, Bellingham dengan cerdik melepas sepakan chip yang berbuah gol. Skor 1-0 untuk Madrid bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, MU memegang kendali laga. Namun El Real mampu keluar dan mencetak gol kedua di menit ke-90 lewat Joselu. El Real menutup laga dengan kemenangan 2-0. Kobbie Mainoo alami cedera. Pemain muda Manchester United Kobbie Mainoo mengalami cedera pada laga pramusim melawan Real Madrid. Mainoo mengalami cedera ketika terlibat insiden Casemiro melanggar Rodrigo. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Manchester United terkait kondisi terkini Kobbie Mainoo. Kroos puji sikap dan bakat besar Arda Güler. Toni Kroos memuji bakat besar dan sikap dari Arda Güler. Menurutnya, Güler adalah sosok yang selalu ingin belajar meski dianugerahi bakat besar. Pria asal Jerman ini menilai Güler adalah pemain yang lihai bermain di ruang sempit dan punya kaki kiri yang berbahaya. Meski punya bakat yang luar biasa, Güler menurut Kroos bukan sosok yang tinggi hati. Rice masih butuh waktu adaptasi dengan taktik Arsenal. Dengan label harga tinggi, ekspektasi besar jelas mengiringi karir Rice di Arsenal. Ia diharapkan bisa membuat lini tengah meriam London naik level. Rice merasa masih butuh beradaptasi dengan gaya main Arsenal. Ia menilai perannya di Arsenal berbeda dari yang dijalankannya bersama West Ham. Rice bertekad untuk mempelajari taktik Arsenal agar dirinya bisa memainkan peran yang diinginkan Arteta dengan baik. Mbappe tolak bertemu dengan pihak Al Hilal. Kubu PSG mempersilahkan Mbappe bernegosiasi dengan Al Hilal agar transfer ini segera terrealisasi. Pihak Al Hilal kini dilaporkan juga sedang berada di Prancis. Namun dikutip dari ESPN, Mbappe menolak untuk bertemu dengan pihak Al Hilal. Mantan pemain AS Monaco ini tampaknya tak tertarik untuk bergabung dengan Al Hilal. Ia kukuh pada pendiriannya untuk bertahan di PSG 1 tahun ke depan dan tak tergoda dengan jumlah uang yang ditawarkan Al Hilal. Usai 7 bulan tanpa klub, Isco akhirnya gabung Real Betis. Usai 7 bulan tanpa klub, Isco kini bergabung dengan Real Betis. Betis telah mengumumkan kedatangan Isco pada Rabu 26 Juli 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat di akun resmi mereka. Diberitakan The Athletic, Isco akan menaikkan kontrak berdurasi semusim. Diario AS melaporkan gelandang 30 tahun itu juga sudah menjalani tes medis.
Guardiola siap andalkan jebolan Akademi Manchester City. Pep Guardiola tampaknya bakal berusaha untuk lebih mengoptimalkan jebolan Akademi Manchester City. Ia yakin betul Akademi Manchester City punya kemampuan untuk menghasilkan pemain berkualitas. Ia menilai pihak-pihak yang berada di Akademi Manchester City telah bekerja dengan sangat baik. Pria asal Spanyol ini menilai beberapa pemain akademi begitu potensi. Pemain gerah di Chelsea, Pochettino datang menyejukkan. Situasi di Chelsea musim lalu membuat beberapa pemain gerah. Reece James mengungkap kedatangan Mauricio Pochettino banyak membawa perubahan positif untuk skuad. James mengatakan Chelsea tampak berjalan ke arah yang benar saat ini. Ia juga mengungkap beberapa pemain memang sudah tak betah di klub sejak musim lalu. Xabi Alonso jawab rumor latih Madrid. Xabi Alonso angkat bicara soal rumor dia akan melatih Real Madrid tahun depan. Latih Real Madrid? Semua ada waktunya. Sekarang saya di sini. Saya sangat bahagia dan apapun yang terjadi di masa depan kita lihat saja. Biasanya Anda akan sulit fokus ke tugas Anda saat ini jika terlalu berpikir jauh. Kini saya cuma berpikir apa yang kami punya sekarang, ujar Xabi Alonso di Marca. Marcel Sabitzer ungkap alasannya bergabung dengan Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer telah merampungkan transfernya dari Bayern Munich ke Borussia Dortmund dengan menandatangani kontrak 4 tahun. Sebelum bergabung dengan di Borussia, ia sempat menghabiskan paruh kedua musim lalu bermain untuk Manchester United sebagai pinjaman. Ketika kontak dengan Dortmund, mereka mengungkapkan kepercayaan mereka kepada saya dan memberikan saya perasaan yang sangat baik. Sekarang saya sangat senang bahwa semuanya berjalan begitu cepat, jelas Sabitzer. Striker Prancis Moussa Dembélé resmi bergabung dengan Al-Ettifaq. Striker Prancis Moussa Dembélé resmi bergabung dengan Al-Ettifaq dengan status free agent menyusul berakhirnya kontraknya di Olympique Lyonnais. Rincian keuangan dari kesepakatan itu tidak diungkapkan. Tetapi satu yang pasti, Dembélé akan mendapatkan gaji yang besar. Moussa Dembélé selamat datang di Al-Ettifaq. Klub memposting itu di platform X. Dia bergabung dengan Lyon pada 2018 di mana dia membuat 172 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 70 gol. Romeu bicara mengenai perannya bersama Barcelona. Oriol Romeu membicarakan mengenai keputusannya untuk kembali ke Barcelona. Dia juga bicara soal keinginan Xavi Hernandez terhadapnya. Gelandang asal Spanyol ini kembali untuk kedua kalinya setelah meninggalkan Girona dan telah diberitahu peran seperti apa yang akan dimainkannya di Barcelona. Dia membutuhkan figur lini tengah yang lebih berposisi. Dia memiliki bek tengah yang sedikit lebih mobile, yang bisa melaju lebih jauh tetapi figur di depan pertahanan masih kurang, katanya. Claudio Ranieri tegaskan bahwa Cagliari adalah klub terakhirnya. Di awal 2023 kemarin, Claudio Ranieri ditunjuk sebagai manajer Cagliari setelah klub memecat Fabio Liverani, menyusul hasil buruk yang didapatkan oleh tim di kompetisi Serie B. Sang pelatih sukses mengantarkan Cagliari promosi ke Serie A. Ranieri menegaskan bahwa Cagliari akan menjadi klub terakhir yang bakal ditanganinya sebagai manajer profesional. Di usianya yang sudah menginjak 71 tahun, Ranieri mengaku sudah tidak tertarik lagi melatih di level klub dan hanya mau bekerja lagi apabila ada tim nasional yang menawarinya proyek menarik. Jose Mauar ngaku gabung AS Roma karena Mourinho. Setelah 14 tahun membela Lyon dari tim akademi hingga senior, Jose Mauar musim panas ini akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada klub kontestan Ligue 1 Prancis tersebut. Aouar resmi pindah ke AS Roma dengan status bebas transfer.
Awar mengaku dirinya setuju bergabung bersama Giallorossi lantaran ingin menjadi anak buah dari Jose Mourinho. Mourinho adalah sosok fundamental di balik kepindahan saya ke Roma. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan untuk dilatih manajer fenomenal, ucap Awar. Visa Kvaratskhelia bahas pembaruan kontrak dengan Napoli. Visa Kvaratskhelia kini menarik minat banyak klub top Eropa. Namun demikian, Napoli menolak kehilangan Visa Kvaratskhelia. Oleh karena itu, mereka pun menegosiasikan pembaruan kontrak untuknya dengan kenaikan gaji. Menurut Calcio Mercato, agen yang mewakilinya sudah tiba di kamp latihan pramusim Partenope dan membahas pembaruan kontrak dengan Presiden Aurelio De Laurentiis. Kvaratskhelia hanya akan mendapatkan tambahan kontrak 1 tahun, namun dia akan mendapatkan kenaikan gaji secara signifikan. Jalan-jalan ke Jepang, Inter Milan dapat cuan melimpah di laga pramusim. Inter Milan akhirnya meninggalkan Italia menuju Osaka pada tanggal 23 Juli dan akan bertolak ke Tokyo sebelum kembali ke ibu kota Italia pada tanggal 1 Agustus nanti. Dalam agenda tur pramusim Asia mereka, Nerazzurri dilaporkan punya sekitar 1,5 juta penggemar lokal. Perjalanannya ke Jepang akan memberi pemasukan tambahan bagi klub. Tur pramusim ke Jepang ini akan menghasilkan sekitar 2,5 juta euro bagi Inter. Mereka memberi sedikit pemasukan tambahan untuk digunakan sebagai biaya operasional sepanjang musim 2023-2024. Fulham umumkan kedatangan Raul Jimenez dari Wolves. Fulham mengkonfirmasi perekrutan Raul Jimenez dari Wolverhampton Wanderers dalam sebuah kesepakatan yang kabarnya akan menelan biaya sebesar 5,5 juta pound sterling. Fulham mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 32 tahun itu telah menyetujui kesepakatan yang akan membuatnya berada di klub hingga 2025 dan memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama 12 bulan. Sang striker mencetak 3 gol di semua kompetisi untuk tim asuhan Julen Lopetegui musim lalu dan membuat hanya 15 penampilan di Premier League. Pochettino masih sediakan tempat untuk Conor Gallagher di Chelsea. Mauricio Pochettino mengatakan Conor Gallagher merupakan bagian dari rencananya di Chelsea, namun mengakui bahwa segala sesuatunya dapat berubah di luar kendalinya. The Blues telah menolak tawaran senilai 40 juta pound sterling dari West Ham United untuk gelandang asal Inggris tersebut, yang merupakan salah satu pemain terbaik timnya. Dia ingin mempertahankan pemain homegrown seperti Gallagher di klub. Gallagher membuat 35 penampilan di Premier League untuk The Blues musim lalu. Naikkan tawaran, City siap pecahkan rekor untuk Gvardiol. Deroton Bulan sudah menetapkan harga jual untuk Gvardiol. Ia bisa ditebus dengan mahar 86 juta pound sterling. City sudah mengirimkan tawaran di angka 77 juta pound sterling, namun tawaran tersebut ditolak. Kini Sportbild menyebut jika mereka kembali dengan angka yang sama namun plus bonus-bonus di angka 9 juta pound sterling. Andai nantinya jadi hengkang, dirinya bakal menjadi back termahal di dunia. Musim depan, Gvardiol bakal memiliki klausul rilis di angka 96 juta pound sterling dan mereka bersedia menahan pilarnya bertahan setidaknya hingga 1 bursa lagi. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!